selamat pagi. Selamat menikmati sarapan sorgawi. Sudah siapkan piring hatinya? Sudah siapkan Alkitabnya? Mari kita naikkan pujian. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kembali kami mau berkata terima kasih ya Tuhan, buat kehidupan yang masih Tuhan percayakan kepada setiap kami. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan, terima kasih untuk setiap awan gelap yang boleh kami lihat. Terima kasih untuk matahari bersinar yang boleh kami nikmati. Terima kasih untuk segala sesuatu di dalam hidup ini. Karena kami mulai mengerti bahwa Allah yang kami sembah, Yesus Kristus Tuhan, adalah Allah yang hadir setiap saat dalam hidup kami. Allah yang tidak pernah tinggalkan kami sendiri. Allah yang selalu siap dengan segala mujizat untuk menolong kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami siapkan piring hati kami, isi penuh karena kami lapar. Kenyangkan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Wow, luar biasa. Haleluya semua. Ada puji Tuhan, ada sukacita. Kita bersukacita bukan karena kita punya makanan yang mewah, makanan yang banyak. Bukan karena punya rumah yang gedung. Bukan karena segala sesuatunya menyenangkan. Kita bersukacita karena di dalam segala kesulitan apapun, Allah yang kita sembah, Yesus Kristus Tuhan, Isa Al-Masih itu siap untuk menolong kita, selalu hadir. Bukan Allah yang mati, bukan Allah yang patung, bukan Allah yang diam. Mari kita angkat satu pujian, burung pipit yang kecil. Diberi keindahan terlebih diriku dikasihi. Burung pipit yang kecil, burung pipit yang kecil terbang ke sana kemari. Dia tidak menabur, dia tidak punya ladang, dia juga tidak punya kantor untuk bekerja. Burung pipit setiap pagi dia mencari makanannya dan selalu dia temukan. Terlebih lagi diri kita. Karena apa? Karena kita adalah ciptaannya yang paling sempurna. Dan terlebih lagi kita adalah orang-orang berdosa yang telah diampuni dan telah diangkat menjadi anak-anaknya. Kita mau baca firman Tuhan dalam Roma pasal 15 ayat yang ke-13. Roma pasal 15 ayat yang ke-13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Sekali lagi saya bacakan ya. Roma pasal 15 ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan.
Allah yang menjadi sumber pengharapan adalah Allah yang memberikan sukacita. Jadi kalau ada yang mengaku sebagai Allah, tetapi memberi engkau ketakutan, memberi engkau kegelisahan, itu bukan Allah sumber pengharapan. Allah yang kita sembah, yang kita panggil di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Isa Al-Masih adalah Allah yang sumber pengharapan. Dia memberikan engkau sukacita dan damai sejahtera. Ada amin? Apakah hatimu anak-anak ada sukacita, ada damai sejahtera? Meskipun mungkin kamu gak dapat uang jajan karena tidak sekolah, kamu bosan di rumah. Ingat, kamu punya Allah yang luar biasa yang mengasihi kamu. Saya teringat kepada satu peristiwa di dalam Alkitab. Waktu itu setelah hari kebangkitan, Yesus pernah hadir di tengah murid-muridnya ketika waktu murid-muridnya sedang bersembunyi takut dengan para orang Yahudi. Mereka takut, mereka ada di dalam satu ruangan, mereka kunci pintu rapat-rapat. Tetapi Yesus hadir. Bukan lewat pintu, tetapi Yesus bukan lagi seperti manusia, tetapi dia adalah anak manusia, Allah yang roh. Setelah dia bangkit dari kematian, dia masuk ke dalam ruangan itu dan berkata, jangan takut, damai sejahtera kuberikan kepada. Lalu setelah itu, Yesus tidak ada lagi. Kemana dia? Tidak ada satu murid pun yang tahu. Petrus mulai menjadi uring-uringan. Bingung mau ngapain. Selama 3 tahun lebih, mereka selalu bersama-sama. Termasuk Petrus bersama-sama berjalan dari satu kampung ke kampung lain, dari satu kota ke kota lain. Melihat bagaimana Yesus melakukan banyak mujizat. Tapi kali ini sejak Yesus ditangkap, Yesus disalibkan. Bahkan terakhir waktu mereka sedang bersembunyi di dalam sebuah rumah, Yesus boleh hadir. Sekarang Yesus gak tahu di mana. Gak tahu lagi apa yang harus dikerjakan. Oleh sebab itu Petrus bilang, ayo kita jadi nelayan lagi. Kita pergi ke laut, ke danau lagi. Kita cari ikan lagi. Ini murid-muridnya bilang, ya oke lah. Daripada kita menjadi pengangguran, lebih baik kita kembali lagi. Menjadi nelayan lagi. Kita kembali lagi. Sama seperti sebelum Yesus panggil kita. Lalu mereka mulai pergi ke danau. Mereka naik ke atas perahu. Mereka mulai berlayar begitu. Sampai di tengah danau mereka mulai menebarkan jala. Tetapi sepanjang malam itu mereka tidak dapat seekor ikan pun. Ikan teri yang kecil aja juga gak dapat. Tidak mendapat seekor ikan pun. Mereka menjadi putus asa. Mereka menjadi merasa, kami gagal. Kami gak punya apa-apa lagi. Dulu kami bersama dengan Yesus, sekarang kami mengalami kegagalan. Yesus tidak ada bersama dengan kami. Mereka nggak tahu harus berbuat apa. Mereka lapar, perlu makan. Tetapi ikan mereka nggak dapat. Jangankan buat yang mereka makan saja. Nggak dapat seekor. Apalagi kalau mereka mau jual. Nggak ada. Tapi tiba-tiba mereka lihat di pinggir danau. Jauh di pinggir danau kelihatan satu sosok. Seorang sedang berdiri. Lalu orang itu berteriak, hai anak-anak, adakah ikan? Aduh, mereka gak punya. Kami belum dapat apa-apa. Lalu suara itu berkata lagi, tebarkan jalamu ke kanan. Lalu mereka menebarkan jala itu ke kanan. Dan apa yang terjadi ketika mereka tebarkan jala ke kanan? Mereka tarik jala itu. Terlalu berat. Apakah mereka memperoleh batu? Tidak. Ikan. Terlalu banyak ikan yang terjala. Lalu Petrus ingat, siapa lagi yang bisa melakukan ini kalau bukan Yesus gurunya? Sebab itu Petrus langsung berkata, itu guru Yesusku.
Anak-anak yang Tuhan sayang, Bapak Ibu yang ada di rumah yang sedang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan mau berkata demikian. Apapun yang terjadi, jangan kembali lagi kepada hal-hal sebelum engkau kenal Kristus. Tetap setia kepada Kristus. Kalau engkau mengalami kegagalan, Yesus ada dan Dia memperhatikanmu. Dia tidak tinggal diam. Dia bertanya, apakah engkau berhasil? Tidak. Ubah langkahmu. Anak-anak tahu, kalau nelayan menebar jala, itu biasanya ke kiri. Begitu. Ya. Tetapi Tuhan katakan tebar ke kanan. Berlawanan arah. Artinya seringkali Tuhan mau kita tidak ikuti dunia. Maka di situ mujizat terjadi. Dunia bilang kau harus begini baru kau berhasil. Engkau harus nyontek baru berhasil. Engkau harus tipu-tipu sedikit supaya jualanmu laku. Tetapi Tuhan bilang tidak bisa seperti itu. Kalau engkau mau berhasil, kalau engkau tidak mau gagal, ikuti perintah Tuhan. Sebab apa? Meskipun engkau tidak melihat Dia, Dia ada dan Dia memperhatikanmu. Sama seketika murid-murid merasa bahwa dia ditinggalkan oleh Yesus. Dan mereka mulai kembali lagi menjadi nelayan. Bukan menjadi penjala manusia, tetapi menjadi penjala ikan kembali. Dan mereka menghadapi kegagalan. Tetapi Yesus, Allah yang mengasihi mereka dengan luar biasa. Allah yang telah mati untukmu dan untukku. Dia ada. Dia memperhatikan. Bahkan Dia tahu ketika engkau mengalami kegagalan. Dia tahu ketika saya mengalami kegagalan. Dan Dia datang. Dia bertanya, apakah engkau berhasil? Tidak Tuhan. Katakan dengan jujur, aku tidak berhasil Tuhan. Aku pakai caraku sendiri. Dan Tuhan katakan, pakai caraku. Ikuti kehendakku. Taat. Maka mujizat akan terjadi. Dia adalah Allah yang menyertai kita. Di dalam setiap musim hidup kita. Dia selalu ada. Dia tidak tinggalkan kita. Dia tidak biarkan kita. Dia tidak mengizinkan kita mengalami keputusasaan, kegagalan. Saya ingat satu lagu yang berkata, engkau ada di setiap musim hidupku. Mister Yonas bisa ya lagu itu ya. Kita naikkan pujian ini. Dia tahu waktu engkau sedang duduk sendiri. Menanti-nantikan pertolongan. Dia tahu ketika engkau menghadapi jalan buntu. Dia tahu ketika engkau mengalami ketakutan dan keputusasaan. Dan saat ini dia tahu engkau merasa hidupmu gagal. Tetapi Tuhan katakan aku selalu ada di setiap musim hidupmu. Aku memberikan kekuatan. Aku memberikan engkau pertolonganku. Mari naikkan pujian ini. Bersamamu. Kita harus bersama dengan Kristus. Baru kita mengalami kekuatan. Jangan pernah ragu. Kasih-Mu bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa. Biarkan Yesus menyertai engkau di setiap musim hidupmu. Setiap persoalan hidupmu, setiap jalan hidupmu. Berkenanmu ya, teguhkan hatiku. Jangan berjalan sendirian. Engkau akan gagal. Kalau engkau saat ini sedang merasa gagal, kembali katakan, Yesus Tuhan, aku mau berjalan bersamamu. Aku percaya pasti engkau memberikan pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah lagi. Engkau ada. Kita naikkan kembali pujian ini.
Anak-anak yang Tuhan sayang berapapun usiamu, Tuhan mau dengar doamu. Mungkin kau pikir ayahku gagal, dan saat ini ia sedang sedih hati. Ibuku kecewa, dan saat ini ia merasa putus asa. Tuhan katakan, anakku, aku dengar doamu. Meskipun kamu masih kecil, baru TK, kelas 1, kelas 2, atau kau remaja, atau pemuda, Tuhan katakan dia ada. Dia tidak biarkan engkau sendiri. Dia berikan engkau kekuatan. Jiwaku adalah bersamamu. Amin. Jangan jauh dari Yesus Tuhan. Jangan kembali kepada hidupmu yang lama. Tapi tetaplah setia. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan Dia, sembuhkan hatiku. Engkaulah yang bertindak ya Tuhan, karena kami telah gagal. Kami mau Engkau yang bertindak memulihkan hidup kami. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kami percaya anugerah-Mu terlalu besar Tuhan, tidak habis-habisnya. Selalu melimpah di dalam hidup kami. Orang-orang yang berseru dan taat kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ini, untuk sarapan sorgawi-Mu ini. Kembali kami diteguhkan bahwa Engkau hadir di setiap musim hidup kami. Engkau hadir di waktu kami sendiri duduk dan tidak menentu. Engkau hadir di waktu kami putus asa, menghadapi angin kencang yang menghambat perjalanan hidup kami. Engkau hadir ketika kami tidak memiliki pertolongan. Tidak ada satupun yang dapat menolong kami. Engkau hadir ketika kami mengalami kegagalan. Tuhan, terima kasih. Jangan biarkan kami berjalan sendiri. Ingatkan kami terus. Untuk terus percaya bahwa Engkau hadir dalam setiap musim kami. Dan kami tidak sendiri. Engkau hadir siap untuk melakukan mujizat bagi kami. Ampuni kami dan ingatkan kami terus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kuatkan mama dan papa Tuhan. Kuatkan Tuhan setiap kami. Di tengah-tengah wabah ini, kami tetap mau percaya bahwa Tuhan hadir. Bukan hanya di hidup kami, bukan hanya di keluarga kami, tetapi di tengah-tengah bangsa kami. Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti menolong dengan cara yang ajaib. Ketika banyak orang yang melanggar peraturan PSBB, mari Tuhan, Engkau berkuasa melakukan lebih dari peraturan itu. Tolong bangsa kami ya Tuhan. Tolong, kami perlu sekolah lagi. Orang tua kami perlu bekerja lagi. Dan kami percaya tangan-Mu tidak akan pernah terlambat menolong kami. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami berdoa, kami percaya hanya kepada satu nama, Allah yang kami sembah, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Jangan engkau tinggal di dalam kegagalan. Tuhan akan membuat engkau berhasil. Mari kembali datang kepada Dia. Sebab Dia ada bersama-sama dengan kita selalu. Dia Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai. Sampai ketemu besok pagi. Tuhan Yesus memberkatimu. Amin.